Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, di antaranya yang pertama adalah Perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI. Nah, secara singkat teman-teman, perspektif ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam konsep keadilan, baik dalam kemaslahatan agama, lalu kebijakan negara maupun kearifan sosial. Karena memang di sini adalah nalar kritis muslimah dan sebagai salah satu refleksi atas dengan tema 3 tadi, keperempuanan, keislaman, dan kemanusiaan. Jadi Bu Nur Rofiah ini menyampaikan bahwasanya perempuan dan laki-laki adalah setara, memiliki hak dan nilai yang sama di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, rahayu untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini ingin melakukan review buku kembali. Ada yang bisa nebak akan review buku apa? Dan pastikan sebelum video ini berlanjut, teman-teman sudah melakukan subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Teman-teman bisa like, share, dan komen, dan pastikan sudah klik loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari video-video kami yang terbaru, yang semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah stay tune di kanal YouTube kami. Semoga teman-teman juga selalu stay tune dan tidak hanya semangat di awal saja, tetapi semangat sampai akhir menontonnya. Dan jangan lupa, jangan sungkan untuk mampir di kolom komentar kami. Kali ini Paham Perempuan ingin melakukan review buku dengan judul Nalar Kritis Muslimah, Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman. Buku ini karya dari Bu Nyai Dr. Nur Rofiah, dan buku ini diterbitkan oleh Afkaruna ID, dan buku ini terbit banyak sekali apresiasi dan antusias dari para pembaca, teman-teman. Salah satunya ada dari Buya Husen dan Nyai Badriah Fayumi. Nah, buku ini juga terbit di tahun 2020 dan sudah berhasil sampai di cetakan keempat di tahun 2022. Jadi, mari kita review bukunya. Dan perlu saya bacakan juga terkait apresiasi yang disampaikan oleh Buya Husen, teman-teman. Membaca buku ini, karya Bu Nyai Dr. Nur Rofiah, memberi saya pengetahuan yang mencengangkan, kata Buya. Isu-isu perempuan yang krusial dan kontroversial dibahas secara cerdas, kritis, dan mencerahkan. Hal yang menarik dan jarang dipahami, serta kurang memperoleh perhatian publik adalah masalah-masalah yang disebut penulis sebagai pengalaman dan kebutuhan khas perempuan. Perjuangan untuk menegakkan keadilan gender tidaklah cukup manakala abai terhadap hal ini. Dan saya kira saya juga sangat mengapresiasi terbitnya buku ini, karya dari Bu Nyai Nur Rofiah sebagai owner dari Ngaji KGI tadi. Nah, teman-teman, dan di sini juga saya harus membacakan pengantar penulisnya karena buku ini itu terbit atau ada tidak tiba-tiba sekonyong-konyong jadi gitu ya. Tapi ini merupakan kumpulan dari beberapa teman-teman yang ada di sini. Nah, ini pengantar yang disampaikan oleh Ibu Nur Rofiah. Membaca ulang tulisan demi tulisan dalam buku ini seperti diajak masuk ke lorong waktu kembali, kemudian menjumpai jejak-jejak kegelisahan beragam hal. Ketika dibukukan seperti ini, ternyata tulisan-tulisan itu bisa dikelompokkan ke dalam 3 tema besar. Yang pertama, kemanusiaan, keperempuanan, dan keislaman. Hingga kini penulis masih menekuni ketiga tema ini, teman-teman. Apakah itu berarti stagnan ataukah konsisten? Entahlah ya. Tapi semoga yang berkontribusi, berpartisipasi di dalam buku ini selalu progresif dan produktif setiap harinya. Buku ini memang bukan karya monograf, teman-teman, melainkan kumpulan status yang diunggah di beragam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Menulis status di media sosial hanyalah cara untuk menyampaikan gagasan yang kadang tiba-tiba muncul, dan tujuannya memang agar tidak hilang begitu saja. Keterbatasan ruang di status media sosial ini membuat tulisan secara sengaja dibuat pendek dan tentu saja tanpa catatan kaki. Jadinya ringan dan mudah dipahami oleh teman-teman pembaca semuanya. Nah, di samping status-status media sosial tadi, beberapa artikel lepas juga disertakan dalam buku ini. Jika teman-teman menemukan tulisan yang agak panjang, mungkin itu salah satunya. Gayanya ringan karena tanpa disertai dengan teori-teori jelimet dan rujukan-rujukan yang jelimet juga, sebagaimana lazimnya artikel di sebuah jurnal.
Nah, teman-teman perlu diketahui ini adalah buku kumpulan tulisan mulai dari bulan Juni 2013 hingga bulan Februari tahun 2020. Ada banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Di antaranya yang pertama adalah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia atau KUPI yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 27 April 2017 di Cirebon. Ketika itu, penulis mendapatkan tugas mempersiapkan metode studi Islam keulamaan perempuan Indonesia yang menghubungkan metode studi berbasis pengalaman real dengan teks-teks keislaman. Akhirnya, ditemukanlah sebuah perspektif yang disebut dengan keadilan hakiki perempuan. Nah, peristiwa selanjutnya adalah dimulainya ngaji keadilan gender Islam atau teman-teman mungkin lebih taunya adalah KGI ya. Pada bulan Juni di tahun 2019 yang pada akhirnya menjadi proses menajamkan metode studi Islam perspektif tadi, yakni terkait keadilan hakiki perempuan. Nah, dua peristiwa di atas yang sudah dijelaskan mungkin ikut mewarnai tulisan-tulisan yang muncul setelahnya. Bahkan sangat mungkin perspektif keadilan hakiki perempuan akan terus mewarnai tulisan-tulisan lainnya. Nah, secara singkat teman-teman, perspektif ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam konsep keadilan, baik dalam kemaslahatan agama, lalu kebijakan negara maupun kearifan sosial. Caranya dengan memastikan pengalaman perempuan dipertimbangkan dalam konsep keadilan. Sesuatu hanya benar-benar adil jika sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak menyebabkan 5 pengalaman biologis perempuan menjadi semakin sulit, baik secara biologis maupun sosial, yakni mengenai menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui yang sudah memiliki rasa sakit menjadi lebih sakit. Seharusnya mempermudah untuk dijalani. Lalu yang kedua, tidak mengandung atau menyebabkan perempuan mengalami salah satu atau lebih dari 5 pengalaman sosial, seperti stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda atas nama apapun, apalagi semata-mata hanya karena menjadi perempuan. Nah, teman-teman perlu tahu, Islam dari Allah pasti bersifat adil pada perempuan. Namun, Islam yang dipahami oleh manusia bisa adil, bisa juga sebaliknya. Pemahaman-pemahaman atas Islam sering melemahkan perempuan dan membuat perempuan mengalami dilema. Jika percaya pada pemahaman semacam ini, membuat dirinya akan menderita, dan jika tidak percaya, maka ancamannya adalah neraka. Jadi kadang-kadang Islam yang disampaikan pada hari ini itu adalah Islam yang seolah harus gitu, dan selalu melibatkan jika tidak iya, itu akan masuk neraka. Nah, dilema semacam ini hanya bisa dicegah untuk menemukan kesadaran kritis, misalnya dengan bertanya, misalnya mengapa pemahaman agama kerap maslahah bagi laki-laki tapi tidak bagi perempuan. Nah, pertanyaan kritis semacam ini akan menuntun kita sampai pada kesadaran bahwa pemahaman atas Islam seringkali menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan. Hal ini melahirkan problem serius bagi perempuan, teman-teman. Yang pertama, pengalaman perempuan baik secara biologis maupun sosial diabaikan karena laki-laki tidak mengalaminya. Kedua, sesuatu tetap dianggap maslahah jika ia maslahah bagi laki-laki, meskipun bagi perempuan itu mafsadah atau bersifat madorot. Ketiga, sesuatu tidak dianggap maslahah jika hanya maslahah saja bagi perempuan, sedangkan laki-laki tidak memerlukannya. Dampaknya adalah lahirnya pemahaman Islam yang adil bagi laki-laki, tapi tidak bagi perempuan. Nah, buku Nalar Kritis Muslimah ini menjadi semakin penting, teman-teman, seiring dengan menguatnya arus konservatisme agama. Arus ini seringkali dibarengi dengan pemahaman atas Islam yang mempersulit pemenuhan kemaslahatan perempuan dengan baik. Buku ini semoga bisa mengajak semua pembaca untuk merefleksikan beberapa isu penting secara kritis. Harapannya buku ini juga bisa segera disusul dengan tawaran metode studi berbagai cara dan membangun nalar tersebut, yakni Islam perspektif keadilan hakiki perempuan. Semoga Allah juga memberi kemudahan dalam mempersiapkan buku utama ini. Dan terakhir, Guru Rofiah menyampaikan kepada teman-teman afkaruna.co.id, terima kasih karena sudah menerbitkan buku ini. Nah, teman-teman, di sini juga akan saya spill terkait daftar isinya. Di sini ada 4 bab. Yang pertama terkait agama untuk perempuan, kedua transenden, yang ketiga kemanusiaan sebelum keberagaman, dan serpihan renungan. Nah, di setiap bab ini di dalamnya memiliki subbab yang banyak. Jadi nanti akan saya spill beberapa poin saja, teman-teman. Kita masuk ke bagian pertama, yakni terkait agama untuk perempuan. Yang pertama di sini di dalamnya ada pengalaman perempuan, kesadaran gender lebih dulu Barat atau Arab,
kesadaran keadilan gender lebih dulu Barat atau Arab, lalu keadilan gender Islam, tubuh perempuan milik siapa, citra perempuan ideal dalam Al-Quran, perempuan muslim modern, bisakah tetap 100% Indonesia, kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam Al-Quran, jati diri perempuan dalam Islam, perempuan sebagai pemilik otoritas, dan masih banyak lagi. Nah, di sini akan saya spill beberapa saja teman-teman. Di sini dengan judul pengalaman perempuan, karena sistem reproduksi yang berbeda dengan laki-laki secara biologis maupun sosial, laki-laki dan perempuan berbeda pengalaman khasnya. Nah, untuk pengalaman biologis sendiri misalnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Adapun untuk pengalaman sosialnya adalah perempuan mendapatkan stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, dan beban ganda seolah-olah hanya perempuan yang bisa melakukan itu. Nah, cara kita menyikapi pengalaman perempuan, baik biologis maupun sosial tadi, akan menentukan keadilan jenis apa yang kita berikan kepada perempuan. Jika kita fokus pada persamaan laki-laki dan perempuan dengan mengabaikan pengalaman perempuan tadi, maka keadilan yang muncul adalah keadilan legal, formal, dan tekstual. Namun, jika keadilan diupayakan dengan cara fokus pada persamaan laki-laki dan perempuan sambil memberikan perhatian khusus pada pengalaman biologis maupun sosial tadi untuk difasilitasi, maka perempuan merasa keadilan hakiki ini memang diberikan kepada para perempuan seperti ini teman-teman. Lalu di sini bagaimana Islam menyikapi pengalaman perempuan? Untuk pembaca di sini khususnya para perempuan, kita harus menyadari dan tahu betul apa sih pengalaman khas perempuan itu tadi, apa sih pengalaman biologis dan pengalaman sosial tadi. Teman-teman bisa cek kembali atau refleksi agar tahu detailnya pengalaman perempuan tersebut. Nah, di sini pengalaman perempuan yang tidak ada padannya pada laki-laki, ada pengalaman biologis, ada juga terkait pengalaman sosial ya teman-teman. Cara kita menyikapi dua jenis pengalaman ini menentukan cara kita memanusiakan perempuan. Ingat bahwasanya laki-laki dan perempuan ini adalah setara, memiliki nilai dan hak yang sama di setiap manusia dan bahkan Tuhannya gitu. Secara biologis, pengalaman perempuan memiliki 5 hal tadi ya teman-teman. Menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Untuk pengalaman sosial itu lebih ke budaya yang diciptakan dari masyarakat itu sendiri dan akhirnya seolah-olah perempuan harus seperti itu. Nah, untuk keadilan hakiki bagi perempuan tadi, kita harus menyikapi kedua pengalaman perempuan itu dilibatkan dalam keputusan keadilan hakiki yang seperti apa yang memang ditujukan kepada perempuan seperti itu. Di sini dituliskan seperti itu. Lalu ada kesadaran gender, lebih dulu Barat atau Arab. Kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu lahir di Timur Tengah gitu ya. Dan seolah-olah Islam itu ya Arab gitu. Dan selain Arab itu bukan Islam. Nah, teman-teman terkait kesadaran gender ini perlu ditekankan. Apakah memang lahir di Barat dulu atau ya hanya di Arab saja gitu. Kesadaran gender ini untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial, maka ada salah satu aktivis dan pakar gender mengatakan begini, relasi gender tidak hanya sebatas antara mereka yang secara biologis laki-laki dengan perempuan, melainkan juga relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Membincangkan gender dalam wacana Islam sering dituduh kebarat-baratan. Hal itu bermula dari keyakinan kesadaran adanya pembeda antara laki-laki dan perempuan secara sosial berasal dari Barat. Dan kata gender sendiri berasal dari Barat. Semula penulis pun berpikir seperti itu. Namun setelah menyadarinya bagaimana sistem bahasa Arab beroperasi membuat penulis berubah pikiran. Mari bandingkan dengan bahasa Jawa teman-teman. Orang tidak mungkin bisa bicara bahasa Jawa dengan tepat tanpa mengetahui sistem kelas sosial. Nah, dalam hal ini Jawa saja memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri ketika ngomong dengan seumuran, ngomong dengan yang lebih tua atau ngomong dengan yang lebih muda. Dalam hal ini adalah bebasan atau bahasa kromo dan banyak sekali bahasa-bahasa yang lainnya seperti bahasa yang memang halus dan bahasa kasarnya seperti itu. Nah, dalam hal sistem kelas sosial ini menjadi sebab sistem yang melekat pada bahasa atau pada kata. Bahasa Jawa juga memiliki 3 kategori yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Ada kelas atas, kelas bawah, sampai kelas menengah. Begitupun juga dengan bahasa Arab, tetapi dalam hal ini bahasa Arab disebutnya dengan mudzakkar atau laki-laki dan muannas perempuan. Nah, istilah gender ini konon baru muncul di abad 20, yakni setelah 1900-an. Sejak itu kita diajak untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis yang disebut dengan jenis kelamin tadi. Dengan perbedaan antara keduanya secara sosial yang disebut
gender. Sementara bahasa Arab yang mengandung sistem pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial telah ada jauh sebelum kata gender itu muncul. Tentu saja gender berasal dari barat dan ini adalah temuan konsep yang sangat penting. Kita kemudian sadar tidak semua perbedaan laki-laki dan perempuan itu bawaan lahir alias Tuhan yang menentukan terkait takdir gitu ya. Takdirnya laki-laki dan takdirnya perempuan. Ada juga perbedaan yang berasal dari manusia sendiri yaitu gender. Nah, sekarang kita tahu meskipun Barat lebih dahulu menemukan konsep gender, tetapi kesadaran untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial jelas Arab jauh lebih dulu daripada Barat, bahkan lebih ketat seperti itu. Sekali lagi ini adalah soal kesadaran teman-teman bahwa semua masyarakat membedakan antara laki-laki dan perempuan secara sosial tanpa memandang pengalaman khas tadi, yakni terkait biologis dan sosial, tapi secara sadar membedakan antara keduanya bahkan menjadi pandangan dunia masyarakat, tidak semua masyarakat memilikinya. Lalu kita lanjut di bab 2 ya teman-teman, karena di sini poinnya banyak sekali. Bab 2 itu memahami yang transenden. Judulnya Aku Bermanfaat Maka Aku Ada. Teman-teman, jati diri seorang muslim itu ditentukan oleh apa? Apakah teman-teman tahu bagaimana kita bisa mengenali diri kita muslim yang kafah atau bukan? Apakah menjadi seorang muslim yang kafah harus melepaskan segala profesi yang tidak berbau agama? Nah, setiap manusia punya status melekat bagi hamba Allah. Artinya dilarang keras menghamba pada apapun dan pada siapapun selain Allah. Penghambaan pada selainnya akan mendorong manusia untuk menempuh segala cara haram yang dilarangnya karena pasti merusak dan berbahaya bagi makhluk. Nah, manusia sendiri juga memiliki amanah yang melekat sebagai khalifatul fil ard yang bertugas mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya kepada sesama atau kepada makhluk Allah di muka bumi ini tentunya. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam maksiat kepada Khalik. Maka ketaatan kepada apapun atau siapapun selainnya adalah ketaatan kepada nilai kemaslahatan, bukan hanya kepada figur saja. Nah, teman-teman, takwa dengan demikian adalah hubungan baik kita dengan Allah yang melahirkan hubungan baik dengan makhluknya. Takwa adalah iman kepada Allah yang melahirkan sikap baik atau amal soleh kepada makhluknya, juga menegaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi saya kira yang disampaikan di sini adalah amanah manusia yang melekat selain khalifatul fil ard adalah bermanfaat seluas-luasnya kepada sesama manusia atau makhluk Tuhan, seperti itu. Nah, yang terakhir di bab ketiga, kemanusiaan sebelum keberagaman. Nah, teman-teman, di sini agama dan kesadaran kemanusiaan, teori Paulo Freire tentang level kesadaran kemanusiaan ini menarik untuk melihat posisi agama dalam kehidupan manusia. Kesadaran kemanusiaan itu ada 3 level. Pertama, kesadaran magis, yaitu memandang nasib manusia ditentukan oleh faktor natural atau alam. Lalu supranatural, melampaui alam. Mengapa penduduk Jakarta tertimpa banjir? Karena hujannya sangat deras atau karena sang pemilik menghendakinya. Kedua, kesadaran naif yang memandang nasib manusia ditentukan oleh tindakannya sendiri. Kenapa Jakarta banjir? Ini perihal banjirnya Jakarta ini sebagai contoh saja. Lalu ketiga, ada kesadaran kritis. Nah, kesadaran ini timbul ya karena kita menjadi manusia ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada pembahasan RUU PKS, yang mana dalam hal ini ada yang setuju kekerasan seksual itu dibiarkan, pelakunya tidak dihukum, korbannya dibiarkan menderita seumur hidup. Kalau perbedaan soal pendefinisinya dengan cara mengatasinya, mari diskusikan dan jangan runtuhkan substansinya. Karena memang di sini adalah nalar kritis muslimah dan sebagai salah satu refleksi atas dengan tema 3 tadi, keperempuanan, keislaman, dan kemanusiaan. Jadi Bu Nur Rofiah ini menyampaikan bahwasanya perempuan dan laki-laki adalah setara, memiliki hak dan nilai yang sama di hadapan sesama manusia, bahkan di hadapan Tuhan. Jadi ketiga tema ini memang diberikan secara real di dalam buku ini. Teman-teman, buku ini sangat kami rekomendasikan karena teman-teman akan menyadari betul terkait keadilan hakiki bagi perempuan, yang mana tidak hanya melihat jenis kelamin saja antara laki-laki dan perempuan, tapi menilik balik terkait pengalaman khas yang dirasakan oleh perempuan, yakni pengalaman biologis dan pengalaman sosial. Teman-teman harus selesai bukunya walaupun tebal, tapi kita juga harus tetap merefleksikan dan melihat referensi yang sudah diberikan oleh Bu Nyai Dr. Nur Rofiah dan teman-teman. Semoga review bukunya bermanfaat dan teman-teman jangan sungkan untuk mampir di kolom komentar kami, bisa sharing dan melakukan kritik dan saran sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.